Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Wawan Teknik ya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi trik membuat power oscil ini dengan sistem ditip ya. Ditip ya, singkatan dari travel emitter power itu. Travel emitter power gitu kan. Itu ya. Gimana cara ngetipnya guys? Ya. Kan waktu itu pernah udah saya bahas ya mengenai video saya yang lalu ya, mengenai perubahan power oscil ini gitu kan. Driver yang ini kan udah kita rubah, dengan resistornya juga kita rubah gitu kan, dengan ergonya juga kita rubah ya. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin membagi pengalaman saya dengan cara men-travel emitter power ya. Jadi dari driver ini gitu kan, dari driver yang pertama dibuang ke driver satu, maksud saya driver pertama dibuang ke driver yang kedua, langsung dibuang ke terminal guys. Itu dengan sistem ditip gitu kan, sistem kerja ditip gitu kan. Gimana caranya guys? Nah, pertama gini guys, yang harus kita perhatikan kan, sini udah jelas nih ya, dari emitter ini dia kan jatuh ke basis ya kan. Nah, kan pada video yang lalu kan di sini kan saya tahan gitu kan, kalau memang sistem OCL SOCL ya nggak ditip kan, nggak di travel ya maksudnya gitu kan, dia kan saya tahan dengan menggunakan 10 ohm gitu kan, tergantung kebutuhan berapa gitu kan, berapa set gitu dipakainya kan, dengan kalau sistem driver satu gitu kan. Kalau kesempatan pada video ini saya sistem ditip ya, dengan menggunakan dua driver gitu kan, dari driver pertama dibuang ke driver 2 gitu kan, baru dibuang lagi ke terminal gitu kan. Gimana cara guys? Nah, dari emitter driver yang pertama dia kan jatuh ke basis nih. Nah, waktu pada video itu kan kita tahan ya, karena dia menggunakan satu driver. Nah, kalau sekarang jangan kita tahan guys, kita langsungin aja guys. Dari emitter ini dia jatuh ke basis ya kan, jangan kita tahan, langsung aja guys, udah langsung aja gitu kan, nggak usah kita tahan. Nah, ini juga sama, yang sistem negatif juga sama, dari emitternya ini jangan kita tahan guys gitu kan, kita langsung aja gitu kan ya kan. Dari positifnya, dari negatifnya langsung aja emitter ini jatuh ke basis ya kan. Dari negatifnya emitter yang driver pertama jatuh ke driver kedua, udah langsungin aja gitu kan, nggak usah ditahan. Nah, nanti yang emitternya driver yang kedua dia kan jatuh ke sini guys, ke 5 watt ini. Nah, ini kita ganti guys, kita menggunakan 2 watt gitu kan, dengan nilai 68 ohm sampai 100 ohm ya guys. Saya ulangi, dari emitternya dia nih, dari emitternya terminal, dari emitter driver yang kedua ini ya, kita tahan menggunakan 68 ohm 100 ohm gitu kan. 68 ohm, maksud saya 68 ohm sampai 100 ohm gitu kan. Nih, dengan 2 watt gitu kan istilahnya. Nah, untuk terminal gimana guys? Nah, di sini kan emitternya dia ya, emitternya driver dia ini kan, emitternya driver dia ini kan. Nah, di sini kita tahan guys, baru kita tahan dengan menggunakan berapa, 10 ohm gitu kan. Sama guys sistem kerja yang di sini gitu kan. Kalau waktu pertama di sini kita menggunakan satu driver, kita tahan 10 ohm. Kalau kita menggunakan 2 driver gitu kan, kita langsungin deh, cuman dari emitter dia jatuh ke basis gitu kan. Cuman jangan kita tahan kalau menggunakan 2 driver gitu kan. Nah, nanti dari terminalnya gitu kan, untuk ke terminal dari driver yang kedua baru kita tahan guys, dari emitter driver yang kedua ini kan, dia jatuhnya ke 10 ohm, maksudnya jatuhnya ke basis. Kita tahan menggunakan 10 ohm setengah watt gitu kan, dari emitternya driver yang kedua ini kan, kita tahan gitu kan. Kita tahan dengan menggunakan resistor 10 ohm gitu kan, setengah watt itu kan. Nah, di sini udah jelas guys, yang kita kasih nomor serinya berapa guys. Untuk positifnya ini ya, untuk positifnya ini kita kasih nilai dengan ukuran nomor seri, kita kasih nomor seri. Kalau untuk yang positif ya, kita kasih dengan C5198. Untuk negatif kita kasih A1941 ya. Saya ulangi, untuk yang positif ya kita kasih dengan C5198, untuk yang negatif kita kasih A1941 ya kan. Nah, dari yang dari yang C47
dia jatuhnya ke basis ya kan. Nah dari basis ya kan, dari emitter dia ini jatuh ke basis, gak usah kita tahan guys, langsung aja. Ini juga dari negatifnya juga kita langsungin aja, nggak kita tahan dari emitter ini, dari emitter draper ini gitu kan, langsung aja gitu kan, nggak usah kita tahan, langsungin aja gitu kan. Nah cuman nanti untuk ke terminalnya baru kita tahan guys, menggunakan 10 ohm gitu kan, dari emitternya ini, dari emitternya draper yang kedua ini gitu kan, kita tahan dengan menggunakan 10 ohm gitu kan, jatuhnya ke basisnya terminal guys. Itu jadi sistem kerjanya gitu guys, sistem kerjanya saya ulangi ya kan. Dari emiturnya draper yang pertama gitu kan, dia jatuhnya ke basis draper yang kedua ya kan. Draper pertama emiturnya ini jatuh ke basis draper yang kedua juga sama. Nah sedangkan untuk ke terminalnya emiturnya dia nih ya, emiturnya draper yang kedua dia ditahan dengan berapa guys, dengan 10 ohm ya kan, setengah watt, jatuhnya ke basisnya terminal gitu. Jadi sistem kerjanya gitu guys, dari emiturnya dia draper yang pertama, emiturnya draper pertama jatuh ke basis ya kan. Nah emiturnya draper yang kedua jatuhnya kemana, jatuhnya ke basisnya terminal guys. Cuman kita tahan untuk di terminal guys dengan 10 ohm gitu kan, setengah watt gitu kan. Nah itu sistem kerjanya guys. Nah dari untuk emitornya terminal baru kita tahan menggunakan 5 watt gitu guys. Mau kita pakai 0,22 atau 0,3 tergantung kebutuhan yang kita mau guys. Itu tergantung speaker yang kita pakai itu guys. Itu ya, di sini udah jelas guys, yang kita kasih nomor serinya itu untuk positif kita kasih nilai dengan C5198 dengan A9441. Untuk yang negatif A1941, kalau positif C5198 dia. Kalau yang sekelas C4793 lawannya C lagi itu kan, C5198. Kalau untuk A1837 kita ganti dengan A1941, jadi simbolnya A gitu kan. Di sini A dia juga A, di sini C dia juga C gitu kan. Jangan sampai terbalik guys, kalau terbalik waduh itu fatal akibatnya gitu kan, karena sistemnya pasti terbalik gitu kan. Jadi dari emiturnya dia draper yang pertama jatuh ke basisnya draper yang kedua gitu kan, basisnya draper 2. Nah untuk emiturnya draper yang kedua ya kan, emiturnya draper yang kedua itu kan dia jatuhnya ke basis punya terminal, cuman kita tahan menggunakan berapa, 10 ohm setengah watt gitu kan. Apakah kita mau pakai 4 set 5 set tergantung power supply yang kita butuhkan, tergantung trafo yang kita pakai itu guys. Itu yang harus kita perhatikan gitu kan. Pokoknya di sini yang harus kita perhatikan dari kaki emiturnya draper yang pertama jatuh ke basisnya draper yang kedua gitu kan, cuman jangan kita tahan langsung ya. Nah untuk emiturnya yang draper yang kedua gitu kan, dia jatuh ke basisnya terminal gitu kan. Nah itu baru kita tahan menggunakan berapa guys, menggunakan 10 ohm setengah watt. Itu yang harus kita perhatikan ya. Ini juga sama guys ya, untuk kolektornya ataupun untuk kaki tengahnya kolektornya ya, untuk terminal baru kita gabung guys. Umpamanya positif, kita positif gabung ya kan, jadi jalur positifnya ini kaki tengahnya kolektor ini tergabung guys, draper 1 draper 2 dan kolektornya terminal kita gabung guys untuk strum. Nah ini juga sama untuk negatifnya, kita gabung draper pertama draper yang kedua, untuk terminalnya baru kita gabung untuk strumnya, untuk kolektornya gitu kan. Nah sedangkan untuk terminal gitu kan, untuk terminal emiturnya itu baru kita tahan dengan 5 watt guys, 5 watt 0,22 ataupun 0,3 tergantung kebutuhan yang dipakai gitu kan. Itu kan tergantung kebutuhan yang kita mau gitu guys. Itu yang harus kita perhatikan gitu kan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan ya, kalau untuk 1837 dia dengan, maksud saya di sini umpamanya C4793 dia lawannya C5198 untuk positif. Sedangkan untuk negatif dia di sini A1837 kita
kita padukan dengan A1941 itu kan, dia untuk negatif ya. Baru jatuhnya ke terminal guys. Jadi saya ulangi, dari emitornya driver pertama itu kan, drivernya yang pertama ini dia jatuhnya ke basisnya driver yang kedua gitu kan, driver yang kedua. Sedangkan untuk emitornya driver yang kedua, dia jatuhnya ke basisnya terminal ya. Emitornya yang driver yang ini yang kedua jatuhnya ke basisnya terminal, tapi harus kita tahan menggunakan 10 ohm guys, 10 ohm setengah watt untuk membatas arus. Itu harus kita pakai. Karena apa guys? Karena di sini dari driver pertama jatuh ke driver kedua, otomatis tenaga kan bertambah nih. Nah, harus kita tahan untuk membatas arus yang melebihi kapasitas setrum bias yang dihasilkan ini, harus diseimbangkan dengan yaitu pembatas arus itu guys. Itu yang harus kita perhatikan guys. Nah, untuk emitornya terminal ya, baru kita tahan menggunakan 5 watt gitu kan, resistor 5 watt ya, mau kita 0,2 atau 0,33 tergantung kebutuhannya. Masalah terminalnya berapa guys ya, tergantung kebutuhan kita, tergantung power supply yang kita gunakan, sekelas berapa ampere ataupun voltasenya berapa ya, tergantung kebutuhan yang dibutuhkan ya. Minimal 415 juga cukup guys untuk 10 ampere atau 15 ampere ya. Minimal yang 4, 5 atau 6 set ya udah cukup gitu kan, untuk sekelas 15 ampere gitu kan. Kalau untuk 20 ampere ya minimal ya rata-rata ya antara 6 8 lah istilahnya. 6 juga udah cukup, 8 lah. Cuman tergantung terminal apa yang dipakai gitu kan. Ya sekelas-kelas Toshiba lah istilahnya gitu kan. Itu karena apa kan, karena dari driver yang pertama dengan jatuh yang driver kedua baru dibuang ke terminal, otomatis kan tenaga bertambah guys. Harus kita perhatikan dalam segi terminal ya gitu kan. Itu pokoknya intinya, dari emitornya ini jatuh ke basisnya driver yang kedua, dari emitornya driver yang kedua baru jatuhnya ke basisnya terminal. Itu sistem kerjanya guys, sistem kerja tip-tip. Cuman harus kita tahan guys dengan menggunakan 10 ohm setengah watt, 10 ohm setengah watt ya. Nah, dengan nomor serinya berapa di sini guys untuk driver yang kedua, C5198 dengan A1941. Kalau yang C5198 dia lawannya dengan C4793. Kalau yang A1837 lawannya dengan A1941. Itu untuk posisi negatif dan positif gitu kan. Itu guys yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya kalau memang kurang dimengerti atau kurang dipahami bisa berkomentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu yang bisa saya uraikan ya untuk pengalaman saya mengenai power OCL ini ya, yang saya rubah ya dari awal ya, dari dari OCL ini kita rubah menggunakan SOCL ya. Terus udah selesai OCL baru kita rubah ya di tip, di treble, supaya dayanya itu lebih mantep, lebih geler istilahnya untuk sekelas outdoor ya. Itu guys yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau memang kurang dimengerti atau kurang dipahami bisa berkomentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kurang lebihnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.